insurance dan lain-lain, paham cara mengolah data aja tidak cukup, tapi kita perlu berkonsultasi dengan pakar ya di pihak insurance gitu. Bagaimana sih kita mentransformasikan dataset yang terbatas menjadi dataset yang rich gitu. Contoh-contoh step yang dilakukan itu contohnya outlier removal, yaitu membuang data yang gap-nya terlalu jauh, misalnya persebaran income gitu. Misalnya income orang seluruh dunia kan rata-rata misalnya $10.000 setahun, tapi outlier ada seperti Jeff Bezos, Bill Gates, itu outlier-nya berjuta-juta kali lipat, itu biasanya akan mengganggu di proses modelingnya gitu, dan itu biasanya dibuang kalau terlalu jauh atau terlalu jauh dari nilai kuartil. Lalu ini feature creation paling basic, misalnya tadi dari suatu dataset ada contoh datasetnya, misalnya dataset credit card. Nasabah X memiliki kredit limit 10 juta, lalu cuma ada 2 kolom gitu, misalnya nasabah X limitnya 8 juta, lalu penggunaannya 4 juta. Nah ini untuk biar mesin itu kan sebenarnya nggak lebih pintar dari manusia. Biar mesin lebih mengerti gitu, kita bisa membuat variabel baru, misalnya variabel rasio. Variabel rasio misalnya tadi dari 2 kolom utama yaitu sisa limit dan penggunaan, kita bisa bikin rasio dia tuh biasanya menggunakan berapa persen gitu. Soalnya biasanya data yang disampaikan oleh use case owner itu biasanya data yang sangat mentah sekali, belum diolah-olah bikin rasio dan lain-lain. Lalu untuk time series data biasanya kita juga melakukan date and time engineering gitu. Misalnya di penggunaan credit card, kita kan biasanya datanya bentuknya per bulan, kita agregasi lagi, kita buat per minggu, per tahun, per jam, dan lain untuk mendapat pattern-nya. Apakah misalnya ini use case-nya mengetahui fraud detection di credit card gitu. Kan kita kalau cuma dari per bulan, padahal ada value jamnya tapi nggak dimanfaatkan, itu sayang. Padahal kita bisa lihat flag fraud itu banyaknya di jam tertentu dan lain-lain, itu bisa meningkatkan optimalisasi di machine learning pada nantinya. Lalu tadi missing data, misalnya kan data ini nggak selamanya bersih gitu. Nah, biasanya ada value yang kosong, biasanya dimasukkan dengan tadi simple statistic method, yaitu kita ambil nilai rata-ratanya, nilai mediannya, atau nilai mode-nya, yaitu nilai yang paling sering dilihat. Nah, ini untuk selanjutnya bisa dilanjutkan nanti sih. Yang categorical encoding ini biasanya udah menggunakan otomasi dari script di Python-nya kalau untuk melakukan one-hot encoding. Intinya untuk mempermudah mesin itu membaca datanya, terutama untuk data kategorikal gitu. Sedangkan mesin itu lebih mudah membaca data yang numerikal. Jadi one-hot encoding itu kita memisahkan data-data kategori menjadi flag. Misalnya data gender gitu. Data gender awalnya dalam bentuk satu kolom, yaitu nasabah ini gendernya female. Itu kan value-nya string gitu. Nah, dengan encoding itu diubah gendernya itu jadi bentuk kolom di atas. Jadi male, terus row-nya jadi flag 1, 0 gitu. Nah, itu bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini simple decision, bukan decision tree juga sih. Ya, simple diagram untuk menentukan bagaimana sih memilih algoritma yang tepat pada suatu kasus gitu. Nah, ini kan kalau seleksi pertama ya jelas, kalau cuma datanya terlalu dikit itu pasti hasilnya overfitting atau bias gitu. Jadi biasanya direkomendasikan kita ambil sampel yang besar gitu. Nah, kalau kita memprediksi kategori itu yang tadi misalnya campaign taker atau bukan, itu biasanya merupakan classification problem gitu. Apalagi kalau kita udah punya labelnya classification problem, yaitu misalnya kita udah punya data training calon pengambil campaign gitu, pengambil campaign 10.000 orang gitu, dan 200 orangnya itu historinya dia pernah ngambil penawaran. Nah, ini bisa
kita gunakan classification teknik gitu. Ini nanti lebih jelasnya harus dilanjutkan lagi. Lalu untuk clustering ini sama, tetap memprediksi kategori, tapi yang belum ada labelnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat segmen-segmen customer gitu. Misalnya dari 1 juta customer gitu, kita punya data transaksinya, data lokasinya, dan lain-lain, tapi kita belum punya flag, belum punya nama kategorinya gitu. Nah, dari variabel-variabel yang kita miliki, kita bisa membentuk kelompok-kelompok atau clustering sendiri sih. Clustering misalnya 400 orang itu tergabung ke cluster A, yaitu cluster yang spending-nya besar atau lokasinya di Jakarta dan lain-lain. Nah, itu mesin ini atau unsupervised. Ini namanya unsupervised algorithm. Jadi mesinnya mesin atau komputernya sendiri yang akan menentukan orang-orang itu kelompok yang mana karena belum ada labelnya. Nah, selain memprediksi kategori, kita juga bisa memprediksi quantity gitu. Memprediksi quantity ya tadi contohnya seperti saham. Misalnya kita memprediksi bagaimana harga saham ke depannya. Ini biasanya menggunakan yang algoritma regresi ini sih. Nah, ini kita bahas fondasinya dulu aja. Seenggaknya untuk membahas bagaimana sih memilih algoritmanya. Lanjut, setelah kita bisa melakukan, kan tadi udah end-to-end ya, dari kita mengenal bisnis value-nya, data value-nya, lalu bagaimana memilih proses analytics-nya, apakah kita menggunakan cukup business intelligence atau data science, dan bagaimana memilih algoritmanya. Nah, ini biasanya bagaimana, ini saya sampaikan bagaimana untuk mengevaluasi solusi yang sudah disampaikan gitu. Ini kalau untuk BI solution, salah satu use case-nya itu dashboard gitu. Nah, untuk mengevaluasi solusi dashboard ini biasanya yang kita nilai yaitu user customization-nya, yaitu end user atau klien itu bisa dievaluasi bagaimana sih dia menggunakan dashboard-nya, apakah dia bisa melihat bar chart atau line chart sesuai keinginan dia atau udah sesuai kaidah UI UX-nya ini di user customization. Lalu connectivity-nya, kan ini awalnya sumbernya big data yang udah diagregasi gitu. Nah, walaupun begitu biasanya data yang di-load itu sudah sangat besar. Data yang besar itu kan biasanya problematik gitu, apalagi kalau kita mengaksesnya dengan internet yang terbatas. Nah, connectivity ini kita menilai keandalan dari dashboard-nya, apakah mudah untuk nge-retrieve datanya dan lain-lain. Nah, yang salah satu yang paling penting di sini yaitu knowledge discovery-nya. Dari dashboard yang ditampilkan itu seberapa mudah sih user atau klien atau bos gitu misalnya mendapat insight dengan cuma baca sekilas. Nah, tadi juga sudah disampaikan kaidah-kaidah visualisasi sedikit oleh Mas Isvan. Misalnya dari pihak e-commerce ingin mengetahui peta kompetisi, ya paling mudah ya kita lihat dulu heat map dari provinsi se-Indonesia gitu. Misalnya yang merahnya paling pekat itu merah yang paling tinggi penetrasinya dan lain-lain. Jadi dalam beberapa detik seenggaknya user sudah bisa grasp insight-nya itu masuk ke kategori evaluasi knowledge discovery. Lalu untuk security tadi, apalagi kalau berkaitan dengan data PII, yaitu personal identification, pokoknya data terkait personal lah. Singkatannya saya lupa, yaitu kita perlu secure, yaitu perlu diagregasi, apakah sistemnya gampang dijebol atau enggak, itu perlu dilakukan penetration test dan lain-lain agar data yang kita sampaikan ini aman gitu, tidak mudah dihack oleh hacker. Lalu information delivery lebih terkait datanya apakah bisa di-download lagi dalam bentuk CSV untuk diolah oleh business user selanjutnya dan lain-lain. Visual design lebih ke tadi sih kemudahan untuk dan enak estetikanya, enak dilihat nggak dashboardnya dan lain-lain. Dan alerting ini apakah bagaimana dashboard itu bisa men-trigger atau memperingatkan user ada event tertentu. Misalnya kalau e-commerce kan ada event belanja 11.11 gitu. Di e-commerce internal sendiri kan misalnya dia punya kapasitas traffic misalnya cuma 10 juta user gitu. Nah, tapi dengan adanya dashboard itu bisa membantu tim IT
bisa membantu tim IT untuk mengantisipasi. Misalnya ini udah ada lonjakan yang abnormal karena orang berbondong-bondong belanja, dengan ada dashboard alerting ini bisa menyiapkan mitigasi sebelum terjadinya lonjakan sistem error gitu. Nah, yang terpenting juga selain mengevaluasi, kita perlu juga mengambil feedback dari evaluasi ini dan melakukan iterasi untuk meningkatkan kualitas dashboard atau kualitas data yang disampaikan. Lanjut, slide terakhir yaitu kalau dengan matriksnya. Nah, ini sekilas saja, ini lebih ke yang classification problem gitu. Ada berbagai metrik. Paling umum sih biasanya confusion matrix, yaitu yang bisa kita lihat di sini, bagaimana kita memprediksi menilai algoritma yang dipakai itu sudah benar belum dalam memprediksi prediksi versus aktualnya. Misalnya akurasi ini, misalnya kita menilai akurasi dari confusion matrix ini, kita mengambil nilai true positif dan true negatif dibandingkan dengan total nilai keseluruhan untuk melihat akurasinya. Lalu selain confusion matrix, ada juga ROC sama Gini score. Nah, kalau ROC sama Gini score ini simpelnya gini aja sih. Kalau misalnya random, yaitu 50% probability, kita lihat nilai diagonal yang bawah ini, yang diagonal. 50% kan luas segitiga kan 50% dari luas square, luas kotak, luas persegi gitu. Kalau 50% itu kita pakai random algorithm, itu nilainya kemungkinan 50%. Nah, kalau nilai evaluasi kita di bawah 50, biasanya berarti lebih jelek daripada random, itu berarti nggak guna apa yang kita pakai di data science tadi. Nah, tapi ini kita bisa lihat lift chart atau perbandingannya misalnya AUC-nya biasanya yang bagus sekitar 85% ke atas. Misalnya segini itu area under the curve-nya berarti sudah cukup baik lah, tapi itu juga perlu dipastikan lagi dengan measurement lain. Kalau Gini score ini sudah langsung membandingkan dengan luas di bawah curve ini dikurangi dengan luas segitiganya, yaitu luas 0,5-nya ini. Lalu untuk deployment-nya sendiri setelah evaluasi, biasanya kalau data science solution itu dikeluarkan via API scoring, misalnya credit scoring gitu. Misalnya kan telco bisa membantu bank untuk membuat credit scoring. Nah, ini biasanya kita memberikan solusi berupa API, misalnya user ini data berdasarkan historical transaction di kita dan lain-lain, dengan data science nilai credit scoring-nya 600 gitu misalnya. Lalu itu disampaikannya via API, jadi si bank itu bukan menerima data agregasi, tapi data anonymized atau data yang secara secure disampaikan via API dan di-hit ke server telco gitu. Lalu salah satu deployment lainnya yaitu membuat rekomendasi cluster gitu. Ini contohnya tadi sih, ke personalisasi promo. Misalnya suatu e-commerce memiliki 50 juta pelanggan gitu. Nah, promo kan ada yang terblast ke publik, 50 juta orang itu dapat semua promo, misalnya semua orang dapat promo gratis ongkir, tapi ada juga yang promo personalized gitu, misalnya user A hobinya browsing tentang elektronik atau browsing tentang kendaraan gitu, user B browsing tentang beauty dan nilai transaksinya besar. Nah, cluster recommendation ini bisa menghasilkan kelompok-kelompok customer yang bisa direkomendasikan untuk mendapat promote tertentu gitu. Nah, itu sih contoh dari data science model. Nah, ini sekian aja sih sharing dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau mungkin masih terlalu susah dimengerti atau terlalu basic. Monggo boleh dilanjut ke sesi pertanyaan, Mas Opal. Oke, terima kasih Mas Aldi atas penyampaiannya. Mungkin menarik banget ya teman-teman, karena di sini Mas Aldi ini expertnya lah di bidang data analis di Telkomsel ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya ya, kita buka sesi tanya-jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga.
Mungkin kita langsung aja bahas dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini ada dari Mas, uh, bentar, ada dari Mas Novel ya tadi, kalau nggak salah. Selamat sore Mas, bagaimana ya Mas langkah paling awal jikalau kami ingin menjadi data analis atau data science, data engineer, dan apa perbedaan dari ketiganya? Mungkin Mas Aldi atau Mas Isvan ada yang mau jawab dari pertanyaan Mas Novel ini. Monggo Mas Isvan. Kalau dari saya, ini kalau misalnya mau mulai jadi data analis, paling nggak bisa belajar dulu SQL atau codingnya ya, Python atau R. Karena memang dua ini fundamentalnya. Baru setelah itu belajar visualisasinya. Gitu. Kalau dari saya sih itu. Karena codingnya sih nggak terlalu berat ya. Nggak seperti bikin web gitu. Cuma kadang-kadang perlu aja kita untuk coding. Bedanya data analis, scientist sama engineer, scientist tuh biasanya lebih ke ini, lebih ke modeling AI gitu-gitu. Kalau sekarang lebih ke arah sana kalau data scientist, kalau data analis lebih ke analisa bisnisnya. Seperti saya sama Mas Aldi ini. Kalau data engineer dia lebih ke desain database. Ini back end banget lah kalau data engineer tuh. Gitu sih, tapi memang di Indonesia tuh macam-macam ya. Kadang ada data analis yang sekaligus saintis gitu. Belum ada pakemnya lah kalau di Indonesia. Yang saya tahu ya. Mas Aldi gimana Mas Aldi? Oke, kalau dari saya, mungkin kalau data analis, data science, data engineer, mulai dari perbedaannya dulu ya. Kalau data analis tadi ya lebih ke bahas ke data yang sudah lampau, bukan buat prediksi gitu. Kita membuat reporting, menganalisa data, dan lain-lain. Kalau data science lebih ke yang prediksinya, membuat model apa namanya, data model, lalu membuat model prediksi dan lain-lain. Kalau data engineer itu secara keseluruhan untuk mensupport bagaimana sih data pipeline di perusahaan itu bisa digunakan secara lancar oleh data analis dan data scientist. Jadi data engineer itu tadi tugasnya lebih ke melakukan ETL atau mengkonfigurasi big datanya itu sendiri supaya dengan mudah data mart atau data setnya itu bisa diakses oleh para data analis dan data science gitu. Jadi dia lebih ke supporting buat memudahkan end-to-end pipeline datanya. Kalau yang paling mudah sih, ya itu sih belajar EDA dulu sih, seperti yang tadi Mas Iswan lakukan gitu, bagaimana kita getting sense with the data gitu. Bisa dimulai, nggak usah pakai tools yang kompleks dulu, yaitu dengan Excel. Dengan Excel kita bisa menghitung sum atau menghitung average, lalu kita lebih advance lagi kita membuat pivot table, pivot chart, dan lain-lain. Nah, deployment-nya yang paling simple ya via report, PPT, dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya yang paling perlu dilakukan baik data scientist sama data analis itu biasanya ke sebelum ke programming itu memiliki skill di SQL gitu. SQL itu standardized query language untuk mengakses data. Nah ini sebenarnya SQL ini bahasanya mirip bahasa manusia sih. Jadi biasanya seminggu 2 minggu itu udah mulai familiar karena bahasanya cukup familiar, cuma select from dan lain-lain. Tapi orang kalau baca-baca di internet katanya ini SQL ini easy to understand but hard to master karena sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan SQL gitu. Tapi untuk getting the sense ya untuk pertama kali itu cukup mudah sih di SQL. Nah, baru selanjutnya kalau kita mau ke use case yang lebih dalam ke data science, biasanya kita harus mempelajari ke programming ke Python atau ke statistik, matematik, dan lain-lainnya yang lebih dalam. Oke. Yang di Slido, Pak, ada juga, Pak? Ya, oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman, karena di sini sifatnya kita sharing session, jadi kalau misalkan dari penanya nih ya, yang teman-teman lagi nanya, ada yang kurang jelas atau ada yang pengen disampaikan lagi, boleh langsung komen aja gitu, atau bisa langsung nyalain mic-nya aja.
Ini dari Mas Novel sendiri, ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa udah cukup? Kalau udah cukup, nanti kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Cukup Mas Novel, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Novel. Oke, Yang di teman-teman, Slido dulu aja, Pak. ini ada pertanyaan beberapa ya dari Slido. Ini kita ke pertanyaan Dari yang pertama atas ya. dulu. Ini pertanyaan pertama itu, sedetil apa perusahaan telco dapat mengakses broadband data? Spendek yang saya tahu, koneksi HTTPS itu encrypt dan hanya user dan web server yang punya key. Itu Oke. monggo, misal dia atau Mas Iswan. Jadi kalau ini langsung real case aja ya. Bagaimana mengakses broadband data? Jadi broadband data yang bisa kita akses itu memang cuma alamatnya. Apalagi kalau yang HTTPS subdomainnya itu kita nggak bisa tangkap gitu. Jadi apa yang kalian cari di Google atau apa kategori yang kalian lakukan di Tokopedia gitu, misalnya Tokopedia/beauty atau Tokopedia/toys gitu, kita nggak bisa tahu. Tapi kita bisa tahu user Mas Noval gitu misalnya mengakses Tokopedia jam berapa dan volumenya berapa, kita bisa tahu. Dan hanya data itu sih yang kita gunakan, walaupun bentuknya nanti kita agregasi lagi menjadi data yang lebih rich insight-nya dari data. Misalnya dari data warehouse-nya sendiri cuma row nomor ini mengakses Tokopedia jam segini gitu. Nah, itu nanti dianalisis menjadi orang ini loyal nggak sih ke Tokopedia, karena kita bisa lihat juga dia buka Shopee juga atau buka Bukalapak juga atau enggak gitu. Tapi kita nggak bisa lihat sampai dalam-dalamnya karena tadi benar terenkripsi si HTTPS itu. Jadi kategori di dalamnya sama kayak Gojek gitu, kita nggak bisa tahu kalian menggunakan saldo GoPay kalian berapa, itu kita nggak tahu karena itu value-nya terenkripsi di traffic antara Gojek sama akses internet ke Telkomsel itu sendiri sih. Mungkin ada tambahan dari Mas Iswan? Tambahan dari saya dikit aja sih. Kalau misalnya ini kan bergantung ke privacy juga, tergantung regulasi dari negaranya juga. Misalnya kayak di Cina itu kan bisa ada namanya, sebenarnya ada namanya di packet inspection. Di packet inspection ini bisa melihat data sedetil mungkin. Kalau misalnya di packet inspection-nya di style bisa sampai sedetil mungkin, itu bisa lihat datanya sampai sedetil mungkin. Seperti mungkin di Cina ya kan, di sana privacy nol juga. Nah, tapi regulasinya berbeda di Indonesia. Kita ada undang-undang perlindungan data juga. Jadi kita nggak bisa akses ke hal-hal seperti yang tadi kata Mas Aldi bilang, GoPay-nya biasanya pakai berapa gitu-gitu sih nggak bisa ya. Gitu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Iswan, Mas Aldi. Ini kalau di Slido kan bisa anonimus, bisa ada namanya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nulis nih yang anonimus, ada yang mau ditambahin dari pertanyaannya atau masih kurang, boleh langsung lagi kayak tadi nyalain mic aja. Kalau misalkan udah cukup, ya udah saya lanjutin lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau nggak ada yang komen, kita lanjut aja. Ini kayaknya nggak ada. Oke. Ini pertanyaan kedua nih. Dealing with big data kan nggak mudah. Bisa nggak sharing contoh use case yang pernah dialami, masalah yang dihadapi, dan tips and trick buat nge-handle-nya? Monggo, Mas Iswan, atau mau jawab duluan? Oke, kalau case-nya dari saya sih paling sulit ya. Kita nge-handle traffic itu kan sebulannya bisa bertera-tera gitu ya. Itu biasanya kalau saya nggak pakai vendor lagi untuk ngolah datanya. Jadi masalah utamanya itu biasanya di storage. Di storage-nya kita harus nampung bertera-tera, prosesnya juga harus cepat karena kita harus buang lagi karena storage-nya terbatas. Kita prosesnya tuh kayak cleaning data, terus reorganizing datanya kita harus cepat biasanya. Kendala yang sering saya alami sih itu ya, karena memang keterbatasan storage. Dari Mas Aldi gimana, Mas? Oke, ya tadi
Terima kasih Mas Ivan. Saya nambahin dikit aja. Kalau dealing with big data kan tadi ada empat jenis ya, volumenya, terus kecepatannya, dan lain-lain. Ya tadi dari sisi storage-nya, dari tim IT-nya harus siap gitu dengan bisa menampung seberapa banyak sih data yang mau kita analisis gitu. Nah itu kan kita juga harus melakukan some kind of investment return on investment. Kita kan kalau ngumpulin data banyak-banyak gak dipakai nggak akan jadi beneficial gitu. Jadi kadang ngebatasin storage-nya misalnya 1 petabyte, ya kalau ada data yang udah nggak penting kita buang gitu, nggak selamanya kita simpan semua. Lalu yang pertama, kalau dari segi data analisnya sendiri, selain dari segi tadi teknis engineering-nya, kalau dari data analisnya, kan query big data itu kadang lama ya, apalagi menggunakan Hive atau Hadoop itu kadang query select bintang aja butuh bermenit-menit atau kadang berjam-jam kalau datanya besar. Setuju, Mas. Nah itu dealing-nya pertama harus getting familiar dulu sih. Biasanya nyoba select bintang limit atau kita lihat description datanya dan lain-lain sebelum langsung kita cemplungin query yang besar sekali atau query yang sangat kompleks. Kita biasanya nyoba-nyoba dulu sub-query-nya itu apakah works atau enggak. Karena kalau di big data itu sendiri, apalagi dengan Hadoop pakai MapReduce itu, kalau udah salah ya lama lagi nunggunya gitu. Jadi mendingan kita pecah-pecah query-nya dulu dan getting familiar-nya itu sih yang penting. Nah, ini juga dulu pengalaman saya bulan pertama di Telkomsel ya, lebih ke mengenal environment datanya sih, sama nyoba query ke data yang kompleks, misalnya data mobility itu. Dan itu juga taking berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan kadang udah ditungguin berhari-hari, hasilnya pun error gitu, karena belum familiar. Jadi yang paling penting getting familiar, mengetahui kolom ini tuh maknanya apa dan lain-lain. Biasanya kita harus punya dokumentasi lengkapnya sih. Misalnya data warehouse ini memuat data markup aja, bisa menghasilkan data set apa aja, dan tipe-tipe variabelnya apa, itu penting untuk diketahui sih. Oke. Oke. Dari Mas Isvan ada tambahan? Cukup, Mas. Lanjut. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin Mas Aldi kali ya yang bisa jawab. Biasanya mobile Spesifik provider tuh jual data ke pihak mana ya? Oke, kalau ini jadi kan divisi data monetization di Telkomsel ini belum ada baru 5 tahun kalau nggak salah, saya join 2 tahun. Nah, pertama kalau use case yang luas di luar negeri itu ya buat telco credit scoring gitu, karena kan khususnya di negara rural seperti Indonesia ini masih banyak unbanked customer gitu. Unbanked customer di mana bank atau BI itu nggak tahu record kreditnya gitu, record kredit orang itu bagaimana, apakah layak dikasih pinjaman atau dikasih kartu kredit dan lain-lain. Sebelum kita ngasih kartu kredit, ya karena penetrasi internet di Indonesia itu lebih tinggi dibanding penetrasi bank. Sekitar berapa ya, kalau penetrasi internet mungkin 150 juta orang di Indonesia udah pakai internet, dan mungkin 100 juta orangnya itu pengguna internet dari Telkomsel. Makanya kita bisa membantu institusi financial institution untuk menggali data customer secara aman gitu, secara secure. Nah, ini tentunya dilakukan dengan consent gitu, yaitu orang yang dianalisis, misalnya orang ini daftar pinjaman ke Bank Mega gitu. Orang ini pakai nomor Telkomsel 0821 dan lain-lain. Dia udah dikasih pemberitahuan sebelumnya di SMS bahwa data kalian akan dianalisis, harus consent dulu, yes or no. Kalau yes, kita nanti ngelempar balikannya via API tadi yang udah saya ceritain terkait API credit scoring. Nanti dilempar orang ini history transaksi telkonya begini, apakah layak dikasih pinjaman atau enggak begini. Lalu salah satu contoh use case-nya yang menarik juga untuk validasi lokasi, kan biasanya untuk daftar kartu kredit itu dia ditanya rumah atau tempat kerjanya di mana. Dengan data mobility telco, kita bisa tahu orang itu jujur atau enggak gitu. Dengan secure juga, orang itu harus pakai consent juga. Kita cek, nah, misalnya dia jawab rumahnya di Mampang, kantornya di Gambir gitu. Jawabannya salah, itu nanti kita
kita lempar ke pihak FI bahwa orang ini scoring lokasinya kurang baik gitu, karena tidak sesuai apa yang dia cantumkan di form gitu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan selain jual ke mobile provider, ke financial institution, kita juga mulai 3 tahun ini bekerja sama dengan para digital company seperti e-commerce atau retailing gitu. Nah, itu use case-nya baru lebih ke competitive insight sih, yaitu bagaimana kita memahami market share pelanggan gitu. Tadi kita punya kelebihan bisa membaca browsing behavior. Nah, ini disampaikannya beda, bukan seperti credit score yang individual level ini secara agregasi. Jadi kita membantu perusahaan seperti Tokopedia misalnya untuk meraih pangsa pasar di Indonesia Timur misalnya, atau mungkin perusahaan retailing untuk melawan duopoli kalau retailing untuk melawan kompetitor satunya gitu. Selain itu apalagi ya selain ke pihak swasta, kita juga ke pihak government untuk membantu itu sih, paling untuk membantu bagaimana traffic pariwisata. Kan dari data mobility kita bisa tahu seberapa banyak lonjakan pemudik tahun lalu atau tahun ini, apakah kalau nggak boleh mudik kita cek masih ada yang mudik, seberapa banyak sih yang mudik, seberapa taat sih orang-orang, itu bisa kita cek secara anonymized, nggak individual. Oke, lanjut Mas Opal. Oke, ini ke pertanyaan selanjutnya nih. Setelah insight beli Bukalapak, next bisa follow up via promotion. Promosi ini via Telkomsel atau Bukalapak yang bikin promosi sendiri? Oke, jadi ya terima kasih pertanyaannya teman-teman. Yang untuk Bukalapak ini emang tadi yang saya sampaikan itu real case ya. Jadi kan dia misalnya udah dapat insight-nya gitu. Di Jawa Timur pengguna Bukalapak sedikit sekali, khususnya yang cewek gitu. Misalnya ini, saya nggak hafal kalau yang Jawa Timur. Dia ingin meraih pangsa pasar wanita di Jawa Timur gitu. Ini kan kita bisa, jadi campaign itu ada 2 jenis, yaitu via own channel atau via partner channel. Ini perspektifnya Bukalapak ya, own channelnya Bukalapak ya via in-app notification-nya dia, via emailnya dia, atau via channel lainnya dia, SMS atau ya. Terus kalau via partner channel dia bisa via Google Ads atau Facebook Ads atau via Telkomsel. Telkomsel sendiri ini menyediakan campaign via SMS atau via banner gitu, via banner di website. Nah, orang-orang yang kita targeting dengan data science tadi, targeting misalnya orang cewek wanita umur 25-34 di Jawa Timur, dia rajin buka Shopee dan install Bukalapak, kita targetin sebagai target campaign untuk next campaign Bukalapak. Nah, ini kalau via Telkomsel bisa via SMS. Nanti misalnya di SMS kita kasih personalized voucher code gitu. Silahkan buka-buka, kita kasih paket data atau mungkin link aja dan lain-lain gitu. Kalau via Bukalapak, ini yang lagi kita kembangkan ini via API, seperti API credit scoring tadi, kita lagi mengembangkan API insight, tapi secara anonymized dan secara concern pelanggan, kita dari Bukalapak itu bisa ngehit nomor pelanggannya yang terdaftar pakai nomor Telkomsel. Jelas berarti kan kepemilikan datanya ini kepemilikan data Bukalapak gitu, nomornya within orang-orang yang pernah register Bukalapak dan pakai Telkomsel. Di hit, dia kan si Bukalapak tahu orang ini udah deaktif gitu, udah nggak ada aktivitas di di platformnya. Lalu tanya ke Telkomsel, di hit dia tuh aktivitasnya kemana? Maksudnya loyalty, apakah dia masih buka e-commerce atau enggak, kan kita bisa tahu. Nah, terus dia bisa nyari segmen orang-orang, kita kasih balikan segmen orang-orang yang potensial. Nah, nanti dia bisa nge-campaign via in-app notification dan lain-lain, tapi ini masih on progress sih, belum pernah dilakukan. Oke. Boleh kalau mau di-follow up pertanyaannya. Hai Mas Rizaldi. Ya, Mas Aswin. Hai, perkenalkan saya Aswin Mas yang nanya pertanyaan ini. Ini berarti kondisinya sekarang misalnya udah diketahui nih bahwa
user tersebut udah nggak ngakses Bukalapak lagi, tapi ngakses website lain, tapi sekarang kondisinya belum bisa targeted ads ya. Maksudnya kalaupun promosi sifatnya aggregated ya. Kalau promosi ya kalau yang saat ini masih aggregated gitu. Jadi kita yang ngeksekusi. Jadi kan misalnya si Bukalapak yang mengasih campaign order gitu. Gue pengen dong ditargetin orang-orang yang dulunya buka website gua tapi udah nggak buka, misalnya segmen gender female, terus yang sering buka website beauty dan lain-lain. Nah, itu biasanya dilakukan via targeted ads di channelnya Telkomsel, via SMS tadi sambil dikasih voucher, atau via banner yang muncul interstitial banner di website gitu. Tapi yang lagi kita kembangkan itu tadi mirip use case ya credit scoring tadi sih, Mas. Yang bisa dia nge-hit seberapa loyal sih dia ke Bukalapak. Kan tadi kita lagi ngembangin loyalty scoring gitu misalnya. Tapi ini usernya tuh user yang harus pernah terdaftar ke Bukalapak ya. Jadi emang datanya milik yang punya Bukalapak. Jadi ke Telkomsel ngecek ke loyalty commerce-nya aja misalnya skornya 20, berarti dia tuh hanya 20% volume atau waktunya yang dihabiskan untuk membuka Bukalapak gitu. Dan 80%-nya mungkin buka Shopee atau Tokopedia dan lain-lain. Nah, itu kita rekomendasikan untuk dia hit via their own inventory, yaitu mungkin in-app channel atau in-app notif atau email gitu. Dan lain-lain itu masih dikembangin sih. Oke, thank you Mas. Jawabannya komprehensif. Thank you. Sama-sama, Mas. Oke, Mas Oba. Oke, terima kasih nih ke Mas Azvin atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya perusahaan telco bisa mengakses usage kartu kredit? Oke. Kalau mau jawab aja tadi, kalau ini tadi bukan contoh case yang saya sampaikan di presentasi, itu contoh aja sih, contoh case yang tersedia di website Kaggle atau dan lain-lain, atau di finance institution lainnya untuk kartu kredit. Jadi sebenarnya perusahaan telco nggak bisa mengakses usage kartu kredit sih, tapi paling bisa mengaksesnya aktivitas mobile banking dan lain-lain. Jadi tadi kalau pertanyaannya mengarah ke contoh case yang saya sampaikan di slide, itu hanya contoh lain selain di use case Telkomsel, tapi sebenarnya nggak bisa. Tapi untuk use case banking ya tadi sih paling penggunaan aplikasi banking dan lain-lain, dan itu juga kita nggak bisa tahu jumlah transaksi atau jumlah saldo dan lain-lain, hanya usage secara volume activity aja, volume bandwidth, broadband activity. Oke, oh iya, ini yang di Slido kayaknya udah habis nih pertanyaannya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di chat. Mas Iswan. Ini ada pertanyaan dari Mas Reimes. Mungkin Mas Aldi bisa buka juga di chat. Ini pertanyaannya, bagaimana jika bekerja dengan data NoSQL sebagai apa ini, Mongo? Apakah harus dikonversikan menjadi bentuk SQL MongoDB, Mas. Atau bisa langsung? Kalau misalnya bekerja pun dengan dua-duanya, di titik mana kedua data yang basisnya berbeda itu bisa dikawinkan dan menjadi data yang proper untuk dianalisis. Mungkin ya Mas Iswan atau Mas Aldi mau jawab. Oh ya teman-teman, bentar. Sebelumnya kalau misalkan nih teman-teman ada yang lebih tahu atau ada teman-teman yang lebih berpengalaman tentang materi yang kita diskusikan kali ini, teman-teman boleh bantu jawab karena ini sifatnya memang sharing sih. Jadi siapa tahu ada dari pembicara atau teman-teman yang lebih bisa, monggo langsung aja disampaikan gitu. Oke, Mas Ispan, mau langsung lanjut. Ini Mas Raimas ya. Ini spesifik di NoSQL-nya MongoDB. Oke. Sebenarnya untuk understanding data ya kita harus buat versi tabularnya dulu. Karena kan di MongoDB sendiri strukturnya nggak tabular ya. Tetap aja kita harus bikin tabularnya dulu biar lebih mudah dimengerti.
Nah, pakainya pakai apa? Bisa langsung pakai Tableau, itu ada dia nyediain koneksi ke MongoDB gitu. Sebenarnya kalau misalnya maksudnya langsung itu sebenarnya bisa langsung pakai Tableau. Konversinya nggak kerasa lah, nggak terlalu ribet gitu. Mas Aldi pakai MongoDB, Mas Aldi? Kalau di Telkomsel sendiri, karena saya dari segi data analisnya udah dapat dari tim IT-nya, semuanya relational database sih, yang di-store di HDFS, di Hadoop, dan relational semua sih. Belum, jarang dealing with no relational database. Emang rata-rata sih emang harus tabular gitu ya. Iya. Emang kalau misalnya unstructured gitu kayak NoSQL harus tetap diubah dulu ke tabular. Gimana, Mas? Mungkin ada tanggapan nih dari Mas Rey-nya. Kalau direct gitu gimana ya? Apakah masih memungkinkan atau hasilnya bakalan lebih jelek atau gimana? Sorry, direct-nya gimana ya, Mas? Direct nggak jadi tabular gitu misalnya. Sampai saat ini sih saya belum nemu yang direct ya. Direct nggak dikonversi dulu ke tabular. Soalnya emang rata-rata untuk dianalisa supaya lebih mudah, understanding-nya harus dibuat visualisasinya dulu. Nah, visualisasi tersebut kan emang harus dari tabular ya. Belum nemu sih saya sampai saat ini, Mas, yang langsung dari SQL-nya itu. Gitu, Mas. Oke. Thank you. Oke, Mas. Oke, thank you Mas Rey. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau nanya lagi? Atau mungkin udah mau kita cukupkan saja? Atau teman-teman yang tadi anonimus pengen ada yang mau disampaikan lagi Tambah. ke Mas Aldi, ke Mas Isvan? Atau mungkin ada yang mau nambahin dari teman-teman sendiri gitu? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah diutarakan, mungkin teman-teman mau bantu jawab juga, mau nambahin jawab, silahkan, dipersilahkan aja. Halo, Mas. Halo. Ini siapa? Halo, aku Kiki. ya aku Nur Laili tadi nanya yang bagian contoh use case ya. Kalau tadi kan disebutinnya lebih ke problem secara teknikal ya. Maksudnya kayak lama ngeload-nya atau gimana. Kalau dari segi analytics-nya pernah nggak sih ngalamin problem misalnya kayak jadi susah buat narik suatu insight atau kayak oh ternyata setelah data yang gede ini nggak ada yang relevan nih atau ya semacam itu, pernah nggak sih? Oh ya, saya coba jawab. Ya, makasih Nur Laili, Kiki, pertanyaannya. Ya. Nah, Kiki ini juga kayaknya di bidang BI ini sudah expert lebih dari saya. Lalu tadi sih paling pengalaman saya memang susah sih menarik insight langsung, apalagi ke data yang belum familiar gitu. Ini contoh yang baru-baru saja saya lakukan, yaitu saya menarik data semua akses app atau akses kategori within 2 bulan terakhir gitu, related to COVID gitu. Karena saya belum, kan biasanya saya dealing-nya udah langsung ke industri spesifik, misalnya data e-commerce gitu. Data e-commerce saya udah tahu, saya mau menganalisis misalnya intensity usage-nya atau ke ke lokasi penggunanya di mana dan lain-lain. Nah, ini karena data yang belum pernah maksudnya jarang saya sentuh, misalnya ada kategori beauty, kategori apa, jarang saya sentuh, dan jumlah datanya sangat besar gitu. Kadang susah sih buat ngefilternya, terutama ngefilter jumlah app yang ratusan ribu gitu. Walaupun ya langkah pertama sih cari relevansinya dulu, kita menebak-nebak dulu sih hipotesanya, ya udah kita cari dulu yang jumlah usernya paling banyak di sort top 20, top 10 dan lain-lain. Terus kadang udah lihat dari berbagai kategori itu, misalnya kategori yang dilihat beauty, sport dan lain-lain, insight-nya sama semua, nggak ada yang nggak ada yang differentiate gitu, gimana cara narik insight-nya. Nah, ini cukup sulit sih, tapi langkah pertama yang saya lakukan, karena itu kan besar ya, dari user base 100 juta customer gitu misalnya. Langkah pertama yang saya lakukan biasanya
nganalisis apa sih kalau di Tableau percent difference dulu sih. Soalnya kalau dilihat nilai absolutnya atau nilai langsung volume gigabyte atau terabyte-nya itu nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau kita lihat absolutnya buat ngelihat growth atau penurunannya itu lumayan bisa kelihatan sih. Misalnya percent difference-nya misalnya bulan Januari yang buka beauty 500 giga gitu, terus yang buka bulan Maretnya 800 giga gitu. Ternyata ada slightly perbedaan dan itu bisa jadi insight sih. Jadi mungkin hal yang dilakukan untuk menarik insight dari yang belum familiar itu diolah lagi datanya, bukan dalam bentuk absolut, tapi kita coba cari dari segi percent difference atau apa ya, persentase, percent of total, atau apa ya diubah jadi bentuk logaritmik, atau tadi dibuat scatter plot dan lain-lain. Itu memang agak lama sih, tapi kalau udah ketemu kuncinya itu lancar sih biasanya. Nah itu kalau pengalaman saya. Kalau dari Mas Isvan gimana? Kalau saya sih lebih ke ini ya, kadang-kadang kalau misalnya behavior user-nya gitu-gitu aja tuh biasanya, udah ke pola. Jadi, yang mau didapetin tuh apalagi kadang emang suka bingung sih. Paling karena memang, eee, pola usage user-nya gitu terus biasanya kalau di saya yang biasa saya alami sih gitu. Kayak misalnya contohnya, yang paling sering diakses tuh YouTube, nah itu biasanya terus-terusan kayak gitu sampai akhir tahun tuh datanya kayak gitu terus. Ngalamin ini aja sih, ngalamin gitu-gitu aja lah gitu perasaannya datanya tuh. Gitu kalau dari saya. Oke, Ini oke, ada pertanyaan makasih. lagi. Ya, makasih sharingnya, insightful banget. Oke, terima kasih Sama-sama Kiki. Mbak Kiki. Oke, mungkin oh ini ternyata ada lagi. Nih, dari Mas Asvin. Hai Mas, saya menangkap ada minuman sampel yang dibutuhkan untuk mengurangi bias pada insight yang dihasilkan. Kalau di Telkomsel, apakah ada ketentuan minimum sampel, baik dari number of user atau data size? Oke, coba saya jawab dulu. Kalau saya kan mostly berkutatnya di bidang data analytics ya, baru di data science. Kalau di data analytics sendiri, biasanya samplingnya itu karena kita pada akhirnya menggunakan agregasi dan melakukan query individualnya di Hadoop atau di environment big data, saya biasanya tidak melakukan sampel karena kalau insight itu nggak pakai sampel tapi langsung diagregasi semuanya gitu. Nah ini untuk data science ya misalnya kita pengen lihat apa sih takers rate dari apa suatu produk Telkomsel gitu. Nah itu samplingnya biasanya hal pertama yang dikonsiderasi dari teknik statistiknya yaitu capability mesin-nya gitu. Nah kan sebelum ada CDSW atau Cloudera Data Science Workbench yang sudah diinstal di environment Telkomsel, kita biasanya mengolahnya sendiri-sendiri di Jupyter Notebook laptop sendiri. Nah itu sangat tergantung dari size laptopnya sih. Misalnya cuma menampung bisa mengolah 100.000 unique MSDN, berarti kita ya udah dari 100.000 MSDN ini kita cari sampling yang paling representatif, misalnya seenggaknya yang balance gitu, misalnya 50% yang takers, 50% yang non-takers, terus kita cari yang behavior-nya juga beragam, nggak cuma misalnya di DKI Jakarta doang, tapi kita ambil misalnya dari masing-masing provinsi berapa ratus gitu, itu kita cari-cari lah untuk seenggaknya biar datanya merepresentasikan semuanya gitu. Lalu kalau untuk yang kalau udah kita pakai share resource atau CDSW itu ya tadi kita mengkonsiderasi juga kegunaan kapasitas mesin yang digunakan dalam tim, misalnya sistemnya lagi sibuk atau apa, kita ya biasanya pakainya kan biasanya misalnya ada 16 core di servernya, kita makainya 2 core doang atau 4 core karena bagi-bagi resource. Nah ini biasanya juga pertama konsiderasinya dari hardware-nya dulu sih, baru kita menggunakan teknik-teknik statistik di situ untuk minimum sample size-nya. Tapi biasanya
sampel size yang kita gunakan itu udah di atas minimum sih. Misalnya udah di atas 1% gitu. Karena kalau misalnya package takers tadi, misalnya contohnya 10 juta orang, kita udah bisa ambil 100.000 lebih gitu. Yang mesin kita udah cukup untuk itu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana teknik representatif secara region, secara demografi, dan lain-lain aja sih yang kita pertimbangkan. Mas Iswan ada tambahan kalau di PSN bagaimana, Mas? Cukup, Mas. Kurang lebih sama. Dari Mas Asvin ada tanggapan lagi mungkin? Atau sudah dicukupkan? Oh, oke. Oke, thank you semua yang udah nanya dan udah join sharing session kali ini. Terima kasih semuanya. Di sini sebenarnya kita cuma sharing ya. Kita mungkin ada salah, ada kurang. Dari teman-teman sendiri mungkin bisa lihat mungkin yang baiknya mungkin bisa diambil atau apa ya, atau materi-materinya yang menarik. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, nanti video ini bakal saya upload ke YouTube. Kalau teman-teman mau lagi review lagi tentang apa yang disampaikan oleh Mas Aldi sama Mas Iswan, dan juga nanti mungkin Mas Aldi sama Mas Iswan bakal ngasih materinya ya. Cuman itu gimana Mas Aldi ya teknisnya? Paling ke slide share sih. Nanti mungkin Mas Opal email ke partisipan juga. Oke, Slide boleh. share link ini. Boleh. Nanti mungkin teknisnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa mungkin ya di sharing session selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oh ya, selamat buka puasa juga. Sebentar lagi buka puasa. Belum, Mas. Belum, Mas. Sejauh, Mas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman. Semoga Terima kasih, bermanfaat. teman-teman. Good luck. Waalaikumsalam warahmatullahi Si Ali kalah cabut. Gimana? Aduh, 7 SKS, Wi. Padat pisan sih. Cuma ya tergantung sih.